sahabat Transelin, jumpa lagi dengan saya Irfan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para rekan-rekan saya yang sudah ada di sini tentang perkuliahan dan kira-kira nanti pelaksanaan karirnya atau apa yang kita lakukan sesudah lulus nanti. Karena kan sekarang lagi musimnya nih, musimnya kemarin baru ada yang lulus, kemudian masuk ke perguruan tinggi, sekarang juga akhir semester kemudian banyak yang lulus. Mungkin nanti kita bisa dapat insight nih buat teman-teman, kira-kira kalau mau kuliah gue ngapain aja sih, bermanfaat gak nanti buat teman-teman. Sekarang di samping saya sudah ada nih, ini udah nggak mahasiswa lagi ya karena sudah lulus. Kemarin masih fresh banget, produk segar dari salah satu kampus negeri. Nah, ini namanya saya manggilnya apa nih? Yusuf. Kang Yusuf. Oke, Kang Yusuf. Kang Yusuf ini single? Oh, udah enggak ya. Enggak ya. Jadi udah lulus dan enggak single katanya, tapi enggak tahu ya. Oke. Berikutnya ini ada rekan kita, senior saya. Mau nyanyi Akang Bapak? Kang Andi ya, Kang Andi juga ini seorang pembelajar yang luar biasa. Jadi kalau istilahnya kita belajar sepanjang hajat, kemudian jadi mahasiswa abadi, ini salah satu contohnya. Nanti kita korek informasinya kenapa Kang Andi ini masuk kategori sebagai mahasiswa abadi. Abadinya seperti apa? Oke. Pertama kita ngobrol nih dengan Kang Yusuf. Bahagia sekarang sudah lulus? cukup bahagia sudah lulus. Karena ada beban yang sedikit berkurang, jadi makanya dibilang cukup bahagia. Kenapa cukup bahagia? Karena kan pertama baru lulus masih mikir-mikir nih mau kerja di mana, mau terus ngelakuin apa, masih mikir-mikir dulu, masih mikir-mikir matang-matang dulu. Nah, ini kan lulusnya berarti udah berapa lama nih lulusnya rasanya? Agak awet banget, 6 tahun baru bisa lulus. Oh ya, ditanya kapan lulusnya, dia cerita tentang proses untuk sampai ke saat lulusnya. Nah, kondisi saat ini itu sudah kebayang nggak dari dulu jadwal masuk kuliah? Awal masuk kuliah sudah ngebayangin kondisi saat ini atau enggak? Kalau dulu pertama kali masuk kuliah kebayangnya ya udah lulus tepat gitu 4 tahun bisa, atau bisa lebih kurang lagi 3,5 tahun kalau dulu pikirnya. Ternyata pas menjalankan kuliah sampai semester 7, wah bisa nggak ya sampai semester 7 ini beres? Oh ternyata tidak bisa. Untuk beres di semester 7 bahkan semester 8 pun nggak bisa beres. Tapi cita-citanya dan jurusannya sudah sesuai, nggak salah milih atau terjerumus? Sebenarnya terjerumus. Jurusannya terjerumus dan kampusnya pun sama sih sebenarnya, karena ada beberapa faktor yang mendorong untuk emang masuk ke sini dan ya langsung aja lah, nggak apa-apa, langsung masuk aja ke sini, menjalankan kehidupan yang seharusnya berarti saat sudah lulus apa yang Kang Yusuf akan lakukan? Pertama-tama pasti langsung nyari kerja. Habis itu ya nabung untuk orang tua, untuk mungkin menjalankan apa ya, kalau orang-orang bilang tuh menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama itu cita-cita dulu. Kalau zaman kuliah kita awal, rekan-rekan tahu istilah KKN ya. Semester 6, semester 5 ya, Kang Andi semuanya ada KKN ya. Kuliah, kerja, dan nikah. Ya. Karena dulu godaannya itu kalau kuliah pas KKN, kemudian nanti pas PPL, nanti lulus biasanya ya. Kang Andi sendiri gimana dulu? Kan ini mahasiswa abadi ya, kuliah terus ya? Ya terus. Cocok nggak disebut mahasiswa abadi? Kenapa? Ya, abadi. Oh enggak abadi. Ada berhentinya berarti ya? Iya sih, karena kalau disebut abadi ya nggak selesai. Artinya ya memang belajarnya nggak pernah selesai kan. Tapi kalau disebut mahasiswa terus kan, saya lebih suka disebut siswa. Oh iya. Kan maha gitu. Maha, betul. Sekarang nih Kang Andi kenapa saya sebut mahasiswa abadi versi saya? Karena beliau itu rajin terus untuk belajar. Jadi sekarang udah berapa S ya?
beberapa S yang sekarang S ke 3. udah S ketiga. Kelihatannya seumuran? Beda ya? Atau sama kelihatan beda ya? Beda gaya rambut. Kita sengaja ngobrol-ngobrol bareng dua orang ini, jadi teman-teman mungkin bisa dapat insight kira-kira nih saya kalau masuk kuliah di awal mulai dari S1, kemudian juga nanti ada orang yang melanjutkan ke S2, ada juga yang sampai S3, itu tidak hanya sekedar sebuah proses hanya ikut-ikutan atau tren, tapi memang sudah punya alasan, punya landasan, dan tahu apa yang harus dilakukan. Kita lihat perbedaannya, insight dari Kang Yusuf, seorang sarjana sekarang, sarjana pendidikan. Kemarin skripsinya tentang apa? Kemarin skripsinya tentang Temanya? adaptabilitas karir. Temanya karir juga. Nah, ini juga seorang peneliti di bidang karir juga ya. Jadi kita cocok banget bagaimana pengalaman pribadi, risetnya, seimbangnya nanti seperti apa. Oke. Kalau dari saya berpendapat bahwa kalau misalkan pada awal mulanya kan memang kuliah tuh hanya menjalankan tugas dari orang tua, dan orang tua menyuruh masuk jurusan ini dan harus ya udahlah jalanin aja daripada nggak ngelakuin apa-apa terus nganggur juga, jadinya mending ya udahlah masuk dulu kuliah. Ternyata mulai masuk semester 1, semester 2, tekanannya cukup tinggi juga, harus ngerjain tugas apa-apa di saat teman-teman di jurusan-jurusan lain yang agak-agak nyantai. Agak nyantai. Ternyata jurusan yang saya ambil tidak senyantai itu, begadang sampai jam 2 malam, bahkan nggak pernah. Semester berapa? Semester 1 udah mulai tuh. Semester 1 udah mulai. Semester 1 udah mulai begadang terus ya sampai nggak tidur sama sekali, sampai masuk kuliah jam 7. Itu dari situ pas kesini setelah kuliah cukup lama, ternyata cukup untung juga masuk jurusan ini. Karena selain dapat ilmunya, kita kayak semacam berobat jalan juga sih, obatin mana aja yang harus diperbaiki, ditingkatkan, mana aja yang harus diperbaiki, mana aja yang harus dibuang, mana aja. Cukup bagus juga di jurusan ini. Terus kalau setelah saya ambil, kebetulan kemarin neliti tentang karir juga, dan sekarang pun tahu gitu, bahwa si karir kita tuh harus dipikirkan matang-matang sejak awal. Bahkan sejak mungkin bisa dibilang sejak SMP itu kita mulai bisa memikirkan untuk kita maunya apa sih, hal apa yang harus dipersiapkan. Mulai dari SMP itu mulai ada harus pemikiran sampai ke sana. Terus pas SMA kan matang tuh, bisa dapat informasi dari teman-teman, dan bisa pesat banget dari teman-teman, apalagi bahkan sekarang dari internet cukup banyak. Jadi maksudnya pas kuliah tidak ada istilah salah jurusan. Kang Andi salah jurusan enggak? Enggak. Jurusan enggak salah berarti. Berarti dulu waktu masuk ke sarjananya itu prosesnya bagaimana dulu? Yang S1-nya dulu? Mungkin sama ya, kalau misalkan S1 sih dulu karena saya suka manajemen dulu, maunya memang manajemen. Cuma terkendala biaya dulu tuh ya. Lebih mahal manajemen masuknya. Saya udah kuliah di dua tempat nih. Satu swasta dan lumayan mahal, dan sama masuk di sini gitu. Ternyata ditimbang dan ditilik, kayaknya lebih agak ringan beban di sini. Jadi saya harus memilih di sini, artinya ini pilihan kedua gitu. Cuma ya sama, kuliah itu bukan masalah belajar, tapi pendewasaan. Semester 1, 2, 3, 4. Semester 3 itu sempat mau berhenti kuliah. Berhenti bukan pindah ya? Karena dari dulu kan saya pendidikan ya, pendidikan ya. Dulu nggak ada yang mau jadi guru gitu kan? Ya itu betul sekali gitu. Nggak ada yang mau, dan saya dijauhin teman-teman kan karena bakal jadi guru. Apalagi padahal guru kan selalu kan lulusan jadi guru kan. Karena dulu kan gajinya nggak seberapa ya, untuk penghargaan secara finansial juga agak kurang. Iya. Sekarang sudah bagus lah ya. Lebih Cuma baik. pada saat pas semester keempat itu ada pendekatan dari salah satu dosen, sekarang sudah prof.
nggak usah disebut lah namanya. Nggak usah kita. Yang Karena penting mah kita pendekatan konten secara ya. personal kan. Iya. Ya beliau hanya menjelaskan atau memberikan pemahaman kuliah itu bukan gelarnya tapi ilmunya kan. Nah beliau cuma nanyain bahwa kan kita psikologi ya, basic ilmunya. Pada saat kita belajar psikologi coba diperhatiin teman-teman di sekitar kita, apakah kita jadi orang yang lebih dipahami, apakah kita menjadi orang yang lebih memahami, dan apakah kita menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelum kita kuliah. Pada saat itu merenung dan memang benar sih kan belajar semester berapa tadi itu proses perenungan seperti itu? Semester 4 lah ya. Semester 4. Artinya kalau mau berhenti udah kelamaan kenapa nggak di awal gitu ya, mau lanjut tapi berat gitu. Kalau nggak salah bisa pindah itu semester 3 semester 5 ya. Tapi dulu zaman kita semester 3 ya. Kan kalau pindah ngulang dari nol juga. Iya kan? betul sih ada ininya. Iya Bisa pada saat pindah. itu ya sebenarnya cuma butuh reinforcement ya, Iya. cuma butuh penguatan bahwa kamu tuh nggak sekali belajar gitu. Jadi pada saat waktu itu bukan masalah gelarnya, bukan masalah kerjaan nanti, tapi ilmu kamu yang sedang kamu pelajari itu ada manfaatnya buat kamu. Gitu. Ini kan lumayan nih kita ada gap tahun kita masuk, tapi kan kita lihat nih rekan-rekan kita nih di angkatannya masing-masing, kita ngambil sampel. Kira-kira kalau dipersenkan dari temen Kak Andi berapa persen tuh yang ngerasa salah masuk jurusan? Wah Kira-kira. kalau ditanya-tanya nggak ham ya. Cuma di tesis ada tesis, ya. Jadi ada hampir 10-an tahun di Amerika, di beberapa negara di OECD itu. OECD itu organisasi internasional ya, yang meneliti bahwa angkanya sih nggak strict 25%. Jadi 25% itu orang yang kuliah di tahun pertama dia akan mundur. 25%. Kalau misalkan nggak nyampe 25%, sisanya misalkan cuma dari 30 orang 3 yang cuma mundur gitu. Iya. Nah biasanya sisa dari dikurangi 3 dari 25% itu misalkan 25% itu berarti 10 ya. Terus 25%, 30 ya deket-deket situ lah ya. enggak 50, 15, kurang dari 10 lah ya. 7 lah. 7,5 ya ada satu orang di Ya bawah. misalkan 3 keluar nih, berarti 4-nya itu punya potensi lulus melebihi batas waktu yang seharusnya. Salah satunya adalah kita. Saya tidak menyebutkan orang. kita. Jadi ada 25% yang pertama udah sadar nih, wah saya salah nih jurusannya udah cabut gitu ya. Nah sisanya yang dari 25% kalau di awal kuliah nggak cabut tahun pertama gitu ya, itu lulusnya agak molor. Tapi ini milestone-nya bukan jadi patokan bahwa rekan-rekan nanti mungkin lulusnya lebih lama. Ini bukan jadi patokan karena banyak orang-orang juga yang bisa lulus tepat waktu. Tapi kebetulan memang ada orang yang lebih terlihat karena track record-nya lebih lama menyelesaikan milestone-nya untuk lulus ya. Tapi tidak Ilmunya lebih banyak yang lebih lama tuh kan. ada beda Biasanya pengalamannya lebih banyak. Lebih banyak. ke pengalaman gitu memang. Kayak. Nah, berarti itu juga tidak menjadi jaminan bahwa dia mundur karena salah jurusan. Karena memang ada juga yang bukan salah jurusan dan bukan tidak sesuai passion, tapi ternyata dia merasa salah merek universitas, merek perguruan tinggi namanya. Jadi ingin ke kampus lain, tapi jurusannya sama. Ada juga memangnya seperti itu. Tapi menurut saya sih buang-buang waktu. Kalau menurut rekan-rekan gimana? Sama aja sih. Ada teman yang seperti itu. Jadi jurusannya sama, tapi dia ingin pindah karena kampusnya berbeda. Ada yang seperti Sebenarnya kasusnya bukan kayak gitu sih. Oh, ada juga berarti? ada teman yang kayak gitu, tapi kasusnya bukan seperti itu. Jadi kebetulan seharusnya dia masuk angkatan berapa, terus dia udah masuk, ternyata dia ada sedikit problem lah. Katakanlah ada sedikit problem, nah dia mundur. Dia mundur, rehat beberapa tahun, 2 tahun kemudian kalau nggak salah, 2 tahun kemudian dia masuk lagi ke jurusan yang sama dan universitas yang sama. Melalui tes yang sama pula. Ya, karena kan suka ada yang beda juga, Kang Andi. Jadi maksudnya ada kan
kalau kita ngajar di kampus kadang-kadang lihat kayak mahasiswa saya misalnya, dan mahasiswa kan kita ada tuh kadang-kadang mata kuliah kita ketemu semester 1 nanti ketemu lagi semester 3, kok semester 3 mahasiswanya udah nggak ada. Kenapa? Karena oh dia pindah Pak ikut tes lagi, kan ada yang seperti itu juga. Nah kenapa sih sebenarnya bisa terjadi hal-hal seperti itu? Kalau menurut Kang Andi kan pengamat karir, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi pengalaman kan, kan pada saat Oh pengalaman ya tadi ya. kan kuliah. Saya jadi mengorek nih. Pada pengalaman ngelihat pengalaman orang-orang juga kan, Iya. mahasiswa juga. Pada saat memilih itu kan bukan kebanyakan itu bukan atas pilihan informasi yang didapat dirinya gitu. Biasanya ikut-ikutan teman itu mungkin lebih banyak. Yang kedua tadi ikut kata orang tua. Ya, artinya dia tidak mencari identitasnya sendiri kan gitu. Tidak memahami identitasnya sendiri. Saya harus kemana? Pada saat masuk kok begini gitu, baru tersadarkan kok begini. Ada yang dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan passion saya, ini bukan pilihan saya lebih baik ngejar. Nah itu biasanya kan langsung keluar nyoba. Biasanya ujian di universitas negeri kan 2 kali ya, 2 tahun berikutnya masih bisa ikut tuh. Setelah itu terserah Anda kan. Nah biasanya teman-teman yang karena teman atau karena orang tua, nah itu dilemanya cenderung lebih tinggi dibandingkan yang karena kurang tegas juga kan. Pada saat ikut masuk iseng-iseng beraja gitu. Masuk gitu. Ini nyebelin nih, suka ada orang iseng tapi dia yang dapat jadi maksudnya ada yang berjuang habis-habisan kemudian tidak. Makanya kadang-kadang saya berpikir nih teman-teman, kita misalnya ngambil sebuah jurusan, kita kemudian diterima, ternyata ada orang lain yang serius berjuang habis-habisan untuk bisa masuk. Kemudian sesudah kita diterima, kita pindah, terlepas dari memang bukan rezeki mereka. Saya pikir kadang-kadang kita ngambil kesempatan orang, tapi itu value-nya balik kepada teman-teman, karena kan bagaimanapun apa-apa kan standarnya harus ada yang diperjuangkan ya, ada yang diperjuangkan. Nah, kalau kuliah itu sebenarnya berpengaruh nggak sih buat kita nanti dunia kerja? Ini kan ada yang baru mau masuk dunia kerja, kira-kira bermanfaat nggak? Kalau misalkan ini label identitas sarjananya ya. Nanti kalau sudah beres identitas sarjana, ilmunya dipakai nggak? Kalau misalkan dari tuntutan label sarjana, besar kemungkinan untuk terpakainya sangat tinggi. Tapi kalau misalkan dilihat dari kehidupan sehari-hari, bisa aja yang label sarjana tapi tidak bisa apa-apa nih. Tapi tidak bisa apa-apa karena pengalamannya ya mungkin karena kuliahnya hanya sebatas kampus dan rumah, kampus dan rumah, tidak ada komunikasi dengan sesama teman ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Itu akan berpengaruh karena ada kasus yang saya pribadi lihat kan ada salah satu orang yang saya kenal, dia hanya kehidupannya hanya kampus dan hanya kampus dan kamar, dan di kamar pun itu bukan belajar. Ngapain di kamar? Di kamar pun bukan belajar. Dia hanya tiduran, lihat live musik. Kamu bisa hidup seperti itu? Ya bisa. Bisa ya. Mau seperti itu? Maunya sekarang. Lihat live musik saat dia lulus sekarang, bingung juga kan kerjanya harus apa, harus ngelakuin kayak gimana, komunikasinya nggak ada sama sekali sama lingkungan sekitar, bahkan ya sama mungkin kehidupan kampusnya pun tidak ada komunikasi yang lebih gitu. Harus ada aktivitas lain kan berarti selain di perkuliahan. Biasanya kita fokusnya kan yang namanya kualifikasi. Anda kalau misalnya lulus tepat waktu, skor IPK-nya tinggi, yaitu udah qualified. Tapi kan sebenarnya ada hal yang juga tidak serta merta kita dapatkan saat kuliah, yaitu experience-nya. Nah, kira-kira
Kang Andi sebagai seorang yang sangat expertise dalam bidang pengalaman karena sudah mencoba beberapa S. Ya ini Ada saran apa nih biar bisa dapat explore apa? Bisa dapat experience atau pengalaman yang baik selama kuliah itu apa nih? ini yang sering jadi perdebatan ya. Jadi apakah penting kuliah atau enggak gitu ya? Banyak para orang-orang terkaya di dunia kayak deretannya itu drop out dari kuliah gitu kan. Jadi ya banyak yang cari agak sensi jadi alasan bahwa ngapain kuliah, orang Betul. Bill Gates aja drop out gitu, Mark Zuckerberg drop out gitu. Cuma kan ini untuk teman-teman barangkali yang kuliah penting atau enggak gitu. Bagi saya bukan masalah kuliah atau enggaknya gitu. Masalah pendidikannya. Karena pada saat seseorang yang kuliah itu dengan orang yang tidak kuliah itu berbeda terbukanya informasi. Kecuali orang-orang yang tidak kuliah ini mencari informasi melebihi atau sama seperti teman-teman yang kuliah. Yang pertama, terus yang kedua teman-temannya gitu. Ternyata ada beberapa penelitian juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang kaya di dunia itu memang yang drop out itu kaya, tapi kan masih banyak ribuan orang kaya lainnya. Ribuan orang kaya lainnya itu lulusan dari sekolah universitas yang terkenal. Kenapa? Di situ dijelaskan bahwa karena di sekolah-sekolah yang bonafit, yang bagus pendidikannya, itu punya jaringan yang bagus juga. Itu Teman-temannya. Jadi kalau misalkan udah lulus terus kuliah pulang, ya pulangnya ada temen enggak gitu ya. Jadi di kampung di kosannya kenal nggak sama tetangganya gitu kan. Jadi teman-temannya juga ternyata itu membuka jaringan terkait dengan pekerjaan. Apalagi kakak tingkat kan. Apalagi yang udah punya jaringan di perusahaan-perusahaan besar kan. Jadi tidak saya kira di Indonesia apalagi lulusan itu kayaknya masuk kerjaan juga nggak dilihat kamu lulusan apa bakal jadi apa. Yang penting kan di situ biasanya ada di kolom-kolom koran tuh mau ditempatkan di mana saja, bekerja keras, jujur, mau belajar gitu. Saya pikir sebenarnya kalau bahasa kasarnya mungkin yang namanya IPK itu hanya sebuah apa ya, untuk mengerucutkan ya kan, pelamar itu banyak, pelamar kerja agar lebih mudah untuk pengadministrasian ya udah seleksinya by IPK dulu. Tapi kan nanti tetap ada, kalau misalnya IPK tinggi tapi tidak terbukti dalam arti kata tidak punya kemampuan skill apa, apalagi memang tidak memiliki kehidupan sosial yang baik ya susah juga, karena kan pasti kita kalau kerja butuh kerja sama tim ya. Kalau kerja di mana mau wira swasta pun sebenarnya tetap butuh kerja sama tim juga ya, emangnya bawahan itu tidak kerja sama kita diurus kan, nggak seperti itu juga ya. Berarti memang kita rekan-rekan kalau misalnya mau kuliah jangan hanya sekedar lihat info nanti kerjanya bisa apa, info nanti apakah akreditasi program studinya bagus atau tidak, tapi yang paling penting juga cari kira-kira kehidupan kampusnya nanti seperti apa di sana ya. Kehidupan kampusnya kan nanti ada aktivitas kemahasiswaan atau tidak, kemudian juga kita harus tahu juga senior atau yang lain, kita harus tahu gaya hidupnya, jadi kita tidak shock juga, karena banyak juga kuliah yang saya lihat tidak berjalan secara optimal karena shock culture. Ada teman-teman yang alami shock culture dari daerah A ke daerah B, beda banget jadinya. Ya udah, ada yang justru jadi senang untuk main di daerah tersebut tapi tidak senang kuliah. Kalau dibilang ada karena mungkin shock culture-nya di satu daerah yang sangat. Ngerasa shock nggak kemarin kesini? Kalau dibilang shock enggak shock, tapi sedikit aneh aja. Ada yang aneh, padahal masih serumpun ya. Sedikit aneh aja dengan aturan yang lumayan sih. Ya, sedikit aneh. Oh ternyata ada tuh yang kayak gini, selain yang apa namanya, kalau sekolah kampus-kampus kedinasan gitu. Oh ternyata ada juga yang kayak gini. Ada juga. Agak sedikit mulai di semester 1 tuh, apalagi semester 1 masih tahap adaptasinya, benar-benar adaptasi kan. Pas semester 2 udah mulai terbiasa dengan sampai akhir semester udah mulai terbiasa dengan
dengan kultur yang seperti itu. Mungkin ada beberapa teman, salah satu teman yang tidak bisa menerima kultur yang seperti ini, akhirnya dia mengundurkan diri Oke, mengundurkan diri dari kuliah ini. Kalau kita lihat nih, sekarang kan udah bagus. Menurut Kang Yusuf berpikir untuk melanjutkan ke jenjang S2? Untuk melanjutkan ke jenjang S2 terfikirkan untuk kesana Mana yang gitu. dulu nih, kan biasanya opsinya apakah lulus itu kerja dulu, nikah dulu, atau lanjut kuliah ya? Ada opsi yang lain? Opsinya mulai paling opsi ketiga ya, untuk melanjutkan ke jenjang S2 itu opsi ketiga. Yang pertama paling nyari kerja, yang kedua mempersiapkan untuk nikah, yang ketiga baru untuk jenjang S2. Ada saran dari Kang Andi yang sudah mencicipi banyak S? Emang kerjanya mau jadi apa? Kerjanya jadi apa itu? Karena lingkungan sekitar juga kebanyakan yang kerja tuh di lingkungan orang-orang yang SDM gitu, sumber daya manusia. Jadi minat untuk kerja itu masuk ke sana. Berarti di korporat HRD, di korporat kayak gitu? Iya. Ya seperti itu sih, masuk HRD atau bagian-bagian. Kan ada beberapa, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan atau di BUMN kan itu ada bagian SDM-nya sendiri. Nah, mungkin di situ pengen masuknya ke situ. Jadi kita sebenarnya sebaiknya bagaimana nih kita? Apakah lanjut langsung S2? Jadi kalau kita ada uang langsung S2, atau sebenarnya kita bekerja terlebih dahulu? Karena saya mulai menemukan fenomena di mana sudah S2 tapi tidak punya kompetensi untuk bekerja. Daya juang di rumah nggak ada. Terus memang koordinasi kerja sama timnya juga kurang, pengalaman tidak ada. Sedangkan kadang-kadang kalau misalnya, karena saya juga ada mengurusi rekrutmen, kadang-kadang saya lihat ini kayaknya lebih bisa diajak kerja sama untuk yang S1. Kalau saya tidak terlalu melihat jenjang, apalagi kan kadang-kadang ada syarat ya. Jadi ada orang meremehkan seperti ini. Ada lowongan S1, saya mau pasti keterima. Kenapa? Karena saya sudah S2, saingan saya S1. Nggak mungkin dong kalau saya sendirian S2, saingan saya S1, kemudian yang diterima yang S1. Nah, ada pikiran seperti itu. Jadi apakah kita sebenarnya lebih baik kerja dulu, kuliah dulu, ini secara umum ya, kuliah atau kerja dulu lebih baiknya? Ya kalau dari pilihan ya kan, Kalau yang keren kan mending dua-duanya ya sebenarnya. Sanggup kan tergantung kembali ya kalau pada saat disodorkan pilihan antara kerja atau kuliah, kan kembali ke tiap orangnya ya. Betul. Apakah orangnya misalkan profesi maunya jadi, saya cita-cita misalkan mau jadi profesor, otomatis dia harus kuliah, karena mau nggak mau itu syarat yang harus dilakukan, karena S2-nya itu mendukung tujuannya. Nah kalau misalkan orangnya saya mau jadi profesional gitu, kalau S1 mau jadi HRD misalnya, S1 ya, saya kira untuk syarat pendidikan sudah cukup. Nah yang jadi masalah adalah portofolio pengalaman mahasiswa tersebut. Iya, betul. Jadi pada saat perusahaan mau menerima juga pengalamannya apa tadi, apakah sudah berpengalaman atau enggak. Karena kalau misalkan disandingkan dengan yang S2, lulusan S2 dan S1, HRD penerima pekerjaan biasanya tetap melihat portofolio. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lulus atau sebelum lulus pun harus sudah mengisi portofolio yang banyak untuk belajar sesuatu lah, bukan tentang sertifikat profesional, itu juga dikejar nggak apa-apa. Tapi pengalaman itu yang lebih penting dibandingkan dengan gelar itu. Kalau kita lihat dari portofolio kan sebenarnya berarti kita dari awal itu kuncinya adalah selain tadi pengambilan keputusan tentang karir, jadi maksudnya kita mau kuliah di mana, pekerjaan nanti apa, ternyata memang benar-benar perencanaannya itu ya harus dari awal. Jadi bukan main nembak. Jadi kan istilahnya
kita punya goals jangka panjang ya. Misalnya nanti kita punya targetan umur sekian sudah sukses bla 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 bla. Kayak itu sesuatu hal yang mungkin bisa dicapai. Tapi untuk mencapainya itu butuh sebuah proses. Kalau kita tidak direncanakan berarti mungkin aja tadi kepleset, jurusannya tidak sesuai. Kemudian juga mungkin tadi kita salah dengan lingkungannya sehingga nanti mungkin goalsnya tidak cepat kita capai ya. Cuma yang ini ya yang perlu digarisbawahi ya. Rencana boleh gitu ya. Oke, rencana boleh. Rencana saya akan atau tujuan itu boleh. Tapi yang harus menjadi patokan kita adalah kemampuan kita. Kalau misalkan ternyata pada saat prosesnya tidak sesuai dengan rencana. Let's say tadi pada saat awal kuliah maunya 3,5 atau 4 tahun ternyata sampai 6 tahun belum beres gitu ya. Kalau nggak punya skill yang tepat, itu pasti akan nyerah gitu, nggak akan menyelesaikan. Tuh sampai dari sini kan gitu kan. Ya awal kuliah masuk universitas tidak sesuai dengan yang diharapkan misalkan. Kata teman saya kayaknya masuk jurusan ini keren nih, dia masuk pusing juga gitu. Biasanya anak SMA kan kayaknya keren nih, baju bebas di perkuliahan, begitu masuk kuliah baju bebas padahal bukan bukti bahwa kalian sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi ya. Kan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Masuk ternyata begini kok begini gitu ya. Nah orang yang tidak mempunyai skill untuk bertahan atau menyiasati keadaan biasanya dia akan mundur. Jadi kalau bahasa kerennya adaptability-nya tinggi, critical thinking, kerja keras, kemampuan beradaptasinya itu yang penting. Pada saat lulus tadi maunya jadi HRD. Kalau misalkan nggak ada perusahaan yang terima gimana? Jadi apa mau tetap nyari HRD gitu? Sampai berapa kali ditolak? Momennya harus pas juga ya, karena istilahnya mah kalau kita berjuang tanpa sebuah perencanaan dan jelas dan tidak punya alternatif, sebenarnya kita omong kosong juga ya, kan bunuh diri. Apapun kan sebenarnya harus ada standarnya ya. Kan suka ada yang bilang saya terus berjuang. Jadi kalau misalnya saya punya cita-cita ke kampus ini ya saya terus berjuang. Saat saya mundur disebutnya putus asa, kamu nggak keren, nggak diperjuangkan. Tidak selamanya seperti itu kan. Ada keputusan yang kita harus ambil, kedewasaan kan itu di situ ya, mencari alternatif. Jadi bahasanya kalau kita mau ke satu tujuan kan ada banyak jalan ya, kita lebih fleksibel untuk mengambil jalannya seperti itu. Berarti memang sebenarnya tidak hanya oke lah pilihan kampus yang bagus, keren itu ya, jurusan yang sesuai juga ya bagus, tetapi pada akhirnya memang bagaimana kembali ke diri kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya dalam diri kita ya, kemudian juga ada program studinya dan kampusnya juga, belajar untuk fleksibel, punya perencanaan yang baik, dan akhirnya komitmen untuk melaksanakan hal tersebut ya, intinya. Itu mungkin teman-teman semoga dapat insight ini. Jadi yang baru mau masuk kuliah, yang lagi menikmati jadi mahasiswa baru terus, jadi enggak jadi mahasiswa baru, itu harus lebih fokus belajar. Jadi jangan hanya sekedar melihat proses perkuliahan di kelas, belajar juga berorganisasi ya, itu kepake ya. Terus PDKT ke dosen juga itu harus, karena yang namanya PDKT ke dosen bukan sosok PDKT cuma nanti kalian bisa memperoleh pengalaman baru dari hal tersebut ya. Kemudian cita-cita juga benar-benar harus diputuskan, tidak hanya sekedar karena tadi pekerjaannya bagus ya, tapi juga harus realistis sehingga nanti kita bisa mengembangkan diri. Ada saran dari Kang Andi tentang hal ini, tentang perkuliahan? Iya, jadi kalau misalkan kita kadang suka merencanakan sesuatu yang harus dikejar gitu ya, betul. Nah pada saat ngejarnya itu kita jangan yakin dengan satu jalan dan itu aja gitu. Masih ada beberapa jalan yang lain. Oh salah, fleksibelnya Bang. Iya, kayak misalkan tadi mau jadi HRD gitu. Terus nyari perusahaan-perusahaan, kalau sampai misalkan nggak ketemu perusahaannya gimana? Artinya kan kita nggak perlu jadi bagian staffnya aja terus kayak gitu. Apalagi kalau misalkan memungkinkan, kenapa kita nggak buat perusahaan terus kita yang jadi HRD-nya gitu? Iya, betul. Atau kita buat perusahaan HRD dan kita jadi outsourcing untuk menyain HRD-nya.
Ini fleksibilitasnya luar biasa. Iya. Kreatif. Employability juga kan harus dengan entrepreneurship gitu. Pada saat kita jadi employee gitu, kita jadi pemilik perusahaan, kenapa nggak seperti itu? Jadi tetap optimal belajar di kampus, belajar juga tentang kehidupan. Ya kalau mau sukses ya ada prosesnya. Terima kasih Kang Andi dan Kang Yusuf atas obrol-obrolnya. Semoga nanti bermanfaat dan bisa sedikit ada gambaran buat teman-teman agar bisa lebih menikmati. Jadi menikmati kuliah, tapi hasilnya juga ada dan bisa sukses. Karena suksesnya ya bisa bahagia dalam prosesnya dan menikmati akhirnya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam kegiatan Ranslim yang selanjutnya. Dah.